Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan makin maraknya kejahatan di mana-mana. Pencurian dengan kekerasan, pembegalan, dan geng-geng motor yang makin meresahkan masyarakat. Sudah banyak korban, terutama lansia, yang harusnya para lansia itu dimuliakan, sangat dilindungi oleh generasi muda. Tetapi kenyataannya mereka menjadi korban pembegalan, korban pencurian dengan kekerasan. Juga kaum wanita yang harusnya mendapatkan perlindungan dari kaum laki-laki juga banyak yang korban. Tidak sedikit juga anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dari orang tua atau orang-orang dewasa, tetapi sekarang sudah banyak yang korban dari kalangan anak-anak. Ini harus menjadi perhatian kita. Terlebih lagi bagi seorang muslim, tidak bisa membiarkan ini semua. Ini sudah masuk darurat, terutama bagi negara-negara berkembang atau negara-negara miskin. Kasus-kasus ini makin terus melesat, makin bertambah banyak. Sepertinya pemerintah sudah kewalahan. Maka dalam hal ini kita selaku muslim, khususnya, umumnya Anda yang di luar muslim, bagi seorang muslim, kalau ada kejadian yang dilihat oleh kita, kemunkaran, maka sudah menjadi kewajiban untuk menanganinya. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia ini, ya, para pendengar dimanapun berada, baru akan terbentuk sifat itu, baru akan disematkan sifat itu kepada seorang muslim, seorang mukmin, jika ya,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bagaimana memerintahkan kepada ma'ruf, kebenaran, pada seluruh manusia. Wa tanhauna 'anil munkari, dan mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua didasarkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas kita. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar didasari dengan keimanan yang kuat. Baru disematkan kita ini sebaik-baiknya umat. Namun sebaliknya, kalau kita berdiam diri, tidak berdaya, membiarkan kemaksiatan, membiarkan kejahatan, kemunkaran yang ada di hadapan kita, kita bukan sebaik-baik umat. Mungkin saja menjadi seburuk-buruknya umat. Baru kita akan menjadi sebaik-baiknya umat yang dilahirkan, yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini yang harus kita camkan. Kita ingin menjadi umat terbaik. Tetapi ya syaratnya itu rajin dan terus-menerus, rutin. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang lain berbuat hak, berbuat ma'ruf, berbuat sesuatu yang maslahat, berbuat kebenaran. Dan sebaliknya, wa tanhauna 'anil munkari, mencegah kemunkaran. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa huwa ad'aful iman. Jadi bagi seorang mukmin, seorang muslim melihat kemunkaran yang ada di depan mata kita, kalau bisa dengan tangan, tindakan, kalau tidak bisa dengan ucapan, dan kalau masih tidak bisa, itu selemah-lemahnya iman, yaitu dengan hati, dengan berdoa supaya kemunkaran itu bisa berkurang atau bisa lenyap di muka bumi ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, ya, itulah ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul, yang pada kesimpulannya kita tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh. Kalau kita berdiam diri sama dengan menjerumuskan diri kita sendiri. Mengapa itu, Bu ya? Sekarang kita melihat di TV, mendengar di radio, membaca di medsos, kejadian pembegalan, kejadian pencurian dengan kekerasan, geng motor yang merusak, bahkan sampai mengejar-ngejar orang yang tidak ada salah, memburak-barik dagangan atau para pedagang yang dilewatinya. Kalau kita berdiam diri, besok atau lusa, itu akan kena kepada kita. Kitalah yang dibegal. Kitalah yang dicuri dengan kekerasan. Mungkin kita juga yang dibunuh. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kehancuran, jurang keruksakan, jurang kecelakaan. Kita tidak boleh berdiam diri. Apa yang dapat kita lakukan untuk kondisi ini? Kemudian dalam ayat itu juga Allah berfirman, wahsinu, kalian mesti berbuat baik. Mesti berkarya, berbuat baik. Mesti bertindak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hayo, bersama-sama dengan Buya dengan ucapan. Mungkin juga para pendengar dengan ucapan juga. Sampaikan kepada yang lain. Atau mungkin para pendengar bisa dengan tindakan.
Karena saudara mungkin seorang aparat, baik itu tentara ataupun kepolisian, ya, di berbagai negara masing-masing. Atau kalian sebagai wartawan, sampaikan. Buya pada kesempatan ini akan menyampaikan solusi. Mudah-mudahan solusi dari Buya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Solusi yang Buya tawarkan. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kita semua ya harus sadar bahwa kondisi sekarang ini sudah lain. Masyarakat, keamanan masyarakat tidak baik-baik saja. Keselamatan lansia, kaum wanita, anak-anak tidak aman-aman saja. Kita yang seorang laki-laki dewasa tentu harus bertindak melawan kemungkaran ini supaya tidak terus menyebar, tidak terus berkembang, bahkan kita bisa memusnahkannya. Tugas kita semua harus sadar, harus tahu kondisinya begini, kesadaran dulu. Dan kita harus menyadarkan orang, sekarang ini sedang tidak baik-baik aja. Pencurian dengan kekerasan, begal, rampok sudah merajalela. Sadar-sadar. Kesadaran itu akan melahirkan kewaspadaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat ke-18 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wal tanzur, mesti memperhatikan, mesti waspada. Kewaspadaan ini penting. Yang disebut dengan waspada diri. Kalau berangkat, ya harus selalu berdua. Tidak boleh menyendiri. Itu sunnah dalam ajaran Islam. Saling menjaga. Terlebih lagi kaum wanita, lansia tidak boleh sendirian. Harus dengan mahram. Itu ajaran Islam. Menjaga ini dalam rangka kewaspadaan. Tentu tidak terlalu malam. Jam 9 itu sudah malam. Kecuali ada tugas, ada sesuatu yang memang mesti diselesaikan. Itu lain lagi, darurat namanya. Tapi 2 orang. Waspada diri lah. Hati-hati. Bahkan kalau bisa, belajarlah bela diri. Kalau kita mendengar istilah bela diri, langsung biasanya orang, bela diri apa ya? Mana ya masuknya? Karate kah, silat kah, kungfu kah, tinju kah, atau misalkan wing chun kah, ya, atau taekwondo kah, judo dan sebagainya. Ya kalau kita tidak ada waktu dan tidak ada uang, kita bisa berlatih sendiri. Ya. Dan lahirnya bela diri itu kan karena kesadaran, kewaspadaan, jaga diri. Latihlah pukulan, ya. Bagaimana kita misalkan mencoba untuk membuka pitingan orang lain. Bagaimana kita membanting orang lain, menahan serangan orang lain. Menghindar sambil menyerang misalkan. Itu bisa berlatih sendiri. Itu namanya waspada diri. Ya. Apalagi Buya waspada diri di rumah kita, ya. Mesti punya pakarang. Goloklah. Belatikah? Celuritkah? Jangan kalah kita dengan para penjahat. Mereka tidak menghargai kita,
mereka tidak menghargai nyawa kita, ya nyawa bayar nyawa dong. Itu waspada diri namanya. Ya. Al-Hasyr, dalilnya ayat ke-18. Kemudian apa lagi Bu ya? Waspada barang, waspada kepunyaan, waspada milik. Barang-barang kita, ingat, itu hasil jerih payah kita. Keluar keringat besar kecil, meninggalkan keluarga demi mendapatkan barang itu. Lantas pada saat kita sudah mendapatkan barang itu, begitu kita pasrah, begitu kita istilahnya itu tidak waspada, pada saat barang kita diambil orang, nanti dulu. Kekuatan memiliki barang itu, waspada barang namanya, waspada milik kita, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba kita perhatikan di dalam Al-Quran, ayat di dalam surat Bani Israil, ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Shadaqallahul azim. Ini jelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita, ya, harus hemat, harus jaga barang kita, tidak boleh boros. Kalau kita tidak menjaga milik kita, termasuk al-mubadzirina, itu namanya kanu ikhwana syayatin. Kita ini termasuk kawannya setan. Kita beli dengan susah payah tetapi tidak dijaga. Kita membelinya sampai kita habis tabungan, tetapi kita tidak menjaganya dengan kuat. Waspada milik namanya. Ya, Al-Quran surat Bani Israil ayat ke-27. Artinya kalau kita tidak menjaga, tidak waspada barang yang kita punya, itu bagian daripada dosa. La sogirota ma'al asror. Begitu baginda Rasul bersabda. Tidak ada dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus itu menjadi dosa besar. Membiarkan kejahatan terus-menerus dan kita berdiam diri. Kita tidak waspada diri, kita tidak waspada milik kita. Itu dosa itu. Wala sogirota ma'al asror. Tidak ada dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, itu menjadi besar. Hati-hati nih, sabda baginda Rasul. Ya. Itu namanya waspada. Waspada milik kita. Kewaspadaan. Hati-hati. Kunci gembok. Kunci yang pakai ada istilahnya itu passwordnya. Yang ada istilahnya itu kodenya, maksud Buya. Kuncinya. Dijaga dengan baik. Tidak boleh kita simpan barang, tinggalkan. Simpan barang, tinggalkan. Kalau motor parkir, tinggalkan. Itu nggak boleh. Mobil tinggal, nggak boleh. Lihat dulu. Lihat lagi. Lihat lagi. Dan ada satu hal yang Buya sampaikan berkenaan dengan pengakuan salah seorang mantan pencuri, mantan begal. Ditanya oleh wartawan, apa yang menjadikan Anda takut mencuri barang orang? Artinya, siapa yang kamu takuti? Atau kamu tidak mau mencuri barang itu? Apa? Kepada siapa? Kondisi bagaimana kendaraannya? Pada saat Anda tidak mau mencuri barang itu. Kalau mencuri barang itu, celakalah Anda. Dia menjawab, kita ini, para pencuri, para pembegal, paling takut mencuri barang orang jika orang itu waspada. Dilihat lagi, dicoba-coba lagi ini kuncinya. Wah, paling takut. Dan sebaliknya, orang yang tidak memperhatikan, tidak waspada, itu adalah sasaran empuk bagi kita ini. Dan memang kenyataannya kan pencurian itu 2 menit, 3 menit sudah lenyap ya motor seseorang itu. Kita juga jangan lihat lagi. Oh, itu orang paling takut. Kalau kita punya dompet, pegang lagi, pegang. Hati-hati. Ya. Para pendengar dimanapun Anda berada,
Nah, berikutnya Buya akan sampaikan, dan ini tantangan nih bagi para insinyur elektronika. Buya punya keinginan dan sudah ada di pikiran Buya. Suatu saat pasti akan bisa itu dilakukan. Tiap rumah sebaiknya pasang CCTV, tetapi CCTV yang Buya inginkan, meskipun sekarang belum ada. Tapi Buya yakin kalau para insinyur elektronika mendengar ceramah Buya ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Apa itu Buya? CCTV ya, yang disebut dengan CCTV apa namanya itu, Allah ya Rob kalau sudah lupa, CCTV sensor keringat. CCTV sensor keringat dihubungkan dengan nada, dengan bunyi. Karena yang namanya keringat kita ini beda-beda, tergantung situasi dan kondisi. Dan perlu saudara tahu, ini yang bagi belum tahu, pada saat kita sedang ketakutan, takut diketahui orang, takut dikejar orang, takut diketemui orang, keringat kita ini itu lebih menyengat. Makanya anjing pelacak itu begitu mudah mencari siapa pencuri, karena pencuri itu relatif keringatnya begitu sangat menyengat tercium oleh anjing, karena ada rasa takut. Nah, bagaimana ke depan untuk para insinyur elektronika? Anda coba bikin CCTV ya, sensor keringat. Pencuri itu kan pada saat mengendap-endap itu sudah mulai keringatnya keluar yang beda-beda. Keringat bau itu, menyengat. Lihat kanan kiri ada orang enggak, itu keringat itu sudah oleh anjing itu sudah tercium menyengat sekali. Beda dengan orang tenang, tidak rasa takut, tidak takut diketahui orang ya. Sedangkan sabda Rasul menyampaikan kan yang dikatakan dosa itu pada saat kita takut diketahui orang lain. Nah, pada saat mereka melakukan dosa itu, otomatis keringat itu gak menyengat. Dan berbunyilah ya bel CCTV itu. Jadi CCTV-nya harus ada bel. CCTV sekarang kan kurang mantap. Orang bisa mengelabui dengan pakai masker, dengan pakai apa namanya itu, kedok, dengan topi. Tapi kalau CCTV sensor keringat, insya Allah ya, pada saat kita sedang tidur itu berbunyi, pasti ada penjahat. Karena ini keringatnya keringat ketakutan. Tolonglah ya. Jadi waspada diri, waspada milik. Ya, Buya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Ya, dan memang setiap ceramah Buya itu selalu didasari dengan apa namanya itu, ayat Al-Quran dan sabda baginda Rasul. Untuk membuktikan bahwa ajaran Islam ini up to date, selalu hadir, membantu untuk kemaslahatan, keselamatan manusia, bahkan juga hewan dan binatang. Hewan dan tumbuhan maksud Buya, tanam-tanaman. Baik, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ya, Anda semua perlu tahu, Buya punya keyakinan, seyakin-yakinnya, bahwa kejahatan di zaman sekarang ini sudah dimanage sedemikian rupa menjadi suatu ya bentuk mafia yang sangat rapi. Ada yang disebut dengan backingnya di atas. Wah ya, backing-backingnya orang-orang yang deheb karena memanfaatkan kelemahan masyarakat luas. Bukan tanggung-tanggung backingnya itu. Yang punya senjata lengkap di atasnya itu. Ya, bisa saja istilahnya itu ada oknum di tentara atau di polisi. Ini jadi backing. Kemudian ada bos. Itu bosnya lah yang punya ide, punya pemikiran, macam-macam itu bos. Dan bos itu tentu didampingi oleh sekretaris, ketua sekretaris dan ketua bendahara. Pencatatan, pendataan dengan komputer yang lengkap. Bendahara juga mungkin sudah
membooking satu bank khusus. Mungkin si bos itu punya banknya sendiri. Yang kita tidak tahu itu sebetulnya bank kejahatan. Kemudian paling tidak Buya sampaikan mereka itu punya 3 departemen lah. Yang pertama departemen SDM, sumber daya manusia. Yang kedua departemen marketing, pemasaran. Yang ketiga adalah finance, tentang keuangan. Bagaimana yang namanya departemen sumber daya manusia ini merekrut para penganggur, pemuda-pemuda penganggur, pemuda-pemuda yang kosong dengan agama, pemuda-pemuda yang tidak dasar, yang tidak pernah pesantren, yang hidupnya hura-hura, yang sudah kasus narkoba, mabuk-mabukan, judi. Nah, itu sasaran empuk, direkrut oleh mereka dalam sumber SDM-nya. Tidak begitu saja, mereka mengadakan pelatihan. Bagaimana cara mencuri yang baik, bagaimana mereka membegal yang baik. Itu ada semacam, ya mungkin sekolah, lebih tepat boleh katakan sekolah. Ya. Itu luar biasa itu mereka mempersiapkan. Dan mereka sudah mencuci otak itu. Dan departemen sumber daya manusianya dicuci otak. Supaya berani membunuh orang. Tidak takut. Berani juga mereka ada cara-caranya. Ya, cara dengan pada saat mereka beraksi mungkin disuntik atau pakai obat. Itu ada. Punya firasat ada. Seperti ada yang memberitahu. Begitu rapih mereka. Ada marketingnya, pemasarannya. Wah, mereka. Bagaimana marketing ini mereka menggunakan. Dipasarkan itu hasil curian. Ya tergantung levelnya. Kalau motor, bagaimana dimasarkan motor supaya laku. Motor-motor hasil curian. Mobil juga sama. Mungkin ke atasnya juga lebih canggih lagi. Mereka itu. Pencuriannya. Jadi bagaimana memasarkan, pangsa pasarnya di mana, caranya gimana, advertisingnya, istilahnya itu periklanannya, dan finance-nya mereka kuat. Makanya tidak heran kalau ada orang ditangkap polisi hari ini, besok lusa sudah tidak ada di penjara. Mereka sudah bisa menebus. Kalau mereka sudah ditebus misalkan sekian puluh juta, kemudian bosnya mengatakan kamu sudah mengambil uang kami sekian puluh juta, kamu harus mengembalikan 7 kali lipat, 10 lipat, dan sebagainya. Kalau tidak, nyawa kamu melayang. Jadi mereka itu sudah begitu luar biasa. Ya, makanya kita kan sering melihat di berita bagaimana diketemukannya misalkan ruangan atau rumah gudang hasil curian. Ya, itu jelas membuktikan mereka itu punya organisasi. Pertanyaan Buya, mau berdiam dirikah kita ini? Mau diam kita? Nah, maka dalam hal ini solusi yang kedua Buya sampaikan kepada pemerintah, penguasa dimanapun negaranya, ya, bidang kepolisian di negara Anda masing-masing, bikin tim investigasi. Bikin tim yang kuat. Polisi-polisi yang hebat akhlaknya. Polisi yang berani memberantas. Harus tuntas itu. Harus tuntas. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbu amila ahadukum, ya, amalan aiskona. Aiskona itu apa? Aiskona itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai amal di antara kalian. Amalan aiskonatu. Atau aiskonata, maaf. Yaitu amal yang tuntas, yang profesional. Baru itu dicintai Allah. Tidak abal-abal, tidak ogah-ogahan. Profesional. Buya sangat berharap kepada kepolisian dimanapun negara Anda berada, coba bentuk tim yang kuat untuk melawan organisasi jahat ini. Harus berani Anda memberantas kemunkaran.
apalagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala bersabda. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman seperti ini. Berbuatlah kamu, bekerjalah kamu, beramalah kamu. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat amalmu. Allah akan melihat karyamu. Allah akan melihat perjuanganmu melawan para penjahat ini. Hai para polisi. Bukan saja Allah, wa Rasuluh dan juga baginda Rasul. Nanti sebagai saksi kita semua di akhirat kelak. Bahwa kita pernah di dunia ini berjasa memberantas kemunkaran. Wal mu'minun dan juga orang-orang yang beriman melihat karya-karya Anda. Maka dalam hal ini, Buya menyarankan jika personil Anda kurang, pihak kepolisian, percayalah Anda kepada rakyat Anda. Jangan bersuuzon yang macam-macam, berburuk sangka. Karena ada beberapa negara yang berburuk sangka kepada warganya. Kalau dilatih militer, dilatih kepolisian, dilatih ini, dilatih itu. Wah, jangan-jangan dia melawan nanti ke negara. Itu penguasa yang pengecut. Ya kalau sudah berbuat seperti itu kepada rakyat, berburuk sangka, Anda selaku penguasa jangan sakit hati kalau Anda juga dicurigai oleh rakyatnya. Ya, begitu kan sabda Rasul. Kalau kita curiga kepada seseorang, takut begini, takut begitu, itu akan terjadi. Berbuat baiklah. Berprasangka baiklah Anda selaku penguasa kepada rakyatnya. Apalagi orang-orang yang beriman. Dia bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Latihlah. Supaya tenaga Anda, jumlah Anda secara kuantitas bisa dikuatkan dengan banyaknya para pemuda yang menurut kriteria Anda, penguasa gimana? Libatkan, mereka akan senang memberantas para penjahat. Karena mengapa Buya mengatakan begini tidak sedikit? Wah, jumlah kami kan sedikit. Tidak mungkin bikin lagi ini itu. Padahal rakyat sudah siap membela. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Ingat itu. Karya saudara itu dilihat oleh baginda Rasul. Dan sebelumnya juga Allah melihat. Dan orang-orang yang beriman melihat karya saudara. Tuntaslah. Selesaikan. Dengan baik. Rakyat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda mendapatkan keselamatan, kekuatan. Ya. Rakyat juga siap untuk membantu dengan cara dilatih. Dan ya, ini dalam solusi kedua ini nih Buya sampaikan kepada Anda selaku warga negara ini, cepat melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan saudara. Ada yang kira-kira mencurigakan, cepat laporkan. Sebelum mereka pada kabur. Cepat kita semuanya bertindak. Ya, nah, baik. Kemudian solusi yang ketiga dari Buya nih. Apa itu? Kita sudah mulai lagi harus berpikir tentang siskamling. Sistem keamanan lingkungan. Ya istilah di kita ini namanya ngaronda. Bagaimana tiap malam ada tugasnya masing-masing per rukun tetangga, per rukun warga gitu. Di pos ada itu keamanan lingkungan. Ya. Disiapkan lagi. Ada di beberapa negara yang Buya tidak habis pikir tuh. Apa Buya? Baru ada siskamling kalau ada pemilihan presiden misalkan. Pemilihan Perdana Menteri itu baru ada siskamling. Pemilihan anggota dewan misalkan. Ya kalau menyangkut penguasa, mereka begitu riskan terjadi sesuatu. Ada siskamling. Sudah selesai
Ya, sudah terpilih presiden, sudah terpilih perdana menteri, ya, sudah dikukuhkan raja kalau dalam sistem kerajaan misalkan ya itu ya. Sudah dipilih dewan baru bubar lagi si kamlingnya. Tapi pada saat giliran rakyat resah, gelisah dengan kejahatan-kejahatan yang begitu menimpa rakyat luas, pemerintah diam saja. Ini yang Buya sangat sedihlah dan kecewa. Bukankah adanya pemimpin untuk melindungi rakyatnya? Tolonglah ini kepada para penguasa. Buya berharap bahwa Siskamling ini bukan kondisional. Bukan kondisional, tapi mesti rutinitas. Rutin, mesti ada itu. Sistem keamanan lingkungan. Dalam satu malam itu berapa orang? Ya. Mesti ada. Tentu saja sangat diharapkan para pemuda, artinya di keluarga itu bukan ayahnya yang tampil, anaknya yang sudah perkasa, gagah. Ya. Waduh, Buya tidak punya ini, tidak ada pemuda. Ya, kitalah selaku kepala keluarga yang tampil. Kebanyakan orang kan kita juga bisa sama-sama punya kekuatan. Yang lemah dengan yang lemah bersatu menjadi kekuatan. Ya. Yang tidak ada keluarganya, anggota keluarga ada perempuan saja, janda. Tetapi ada rezekinya misalkan. Ya bisalah bentuknya berbentuk sumbangan makanannya misalkan. Konsumsi bagi. Yang penting kita tidak boleh berdiam diri. Tetapi kalau memang yang serba lemah tidak, ya justru itu yang dilindungi oleh kita. Kemudian juga kepada kepala negara sebaiknya nih, kembali yang tadi solusi yang kedua, tidak ada salahnya lah para pemuda yang menjaga, itu juga ada pelatihan kecil di lingkungan wilayahnya itu. Dari tentara, ya bela dirinya dan sebagainya supaya. Dan Buya sampaikan juga dalam Siskamling ini, ya harus bawa perkara. Tidak lemar begitu saja. Kalau mereka penjahat datang, mereka menyerbu pos misalkan, kita tidak bawa apa-apa sementara kita tidak bisa bela diri. Itu konyol namanya. Dan para penjahat harus tahu, kita juga bawa perkara. Bawa perkara. Terlebih lagi maaf, kalau ada misalkan tentara atau polisi ya di berbagai negara, kebetulan mau bertugas misalkan, ya bawa senjata. Bawa senjata. Maksud Buya itu senjata api. Nah, menyangkut tentang masih Siskamling, Buya mengusulkan begini. Kalau para ulama ya dan para pejabat tinggi nggak usah turun lah. Buya tidak setuju mereka pada turun. Mereka harus dijaga. Terlebih lagi ulama. Baginda Rasul bersabda, "Man yukrimu aliman faqad karomani." Barang siapa yang menjaga, memuliakan para ulama, dia sudah memuliakan dan menjaga aku. Sabda Rasul. Man yukrimuni, barang siapa yang menjaga aku, memuliakan aku, faqad karomalo. Sungguh dia sudah memuliakan Allah. Jadi untuk para ulama itu tidak usah turun. Ya. Termasuk para pejabat tinggi. Yang betul-betul menentukan stabilitas negara itu. Gak usah turun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Di antara kalian beberapa derajat. Diangkat derajatnya dibandingkan dengan umumnya manusia. Allah yang mengangkat derajat. Karena keimanan dan keilmuannya. Jangan lupa.
Keilmuan seseorang itu hasil jerih payahnya, baik para ulama ataupun para pejabat tinggi. Allah yang mengangkat derajat mereka. Masa kita manusia tidak mengangkat dengan mengatakan Allah itu feodalisme, feodal itu feodal. Ulama turunlah, ronda nggak usah ongkang-ongkang, sama juga warga lah. Ini juga TNI, meskipun pejabat tinggi, turunlah polisi. Feodal. Silakan Anda atau orang-orang itu mengatakan feodal. Kita bisa menjawab, kamu komunis, kamu sosialis. Anda mengatakan ini feodalisme, kamu sosialis, komunis. Kan komunis itu tahu kita ajarannya sama rata, sama rasa. Ngeri itu. Ada komunis kalau begitu. Ini menyangkut kemuliaan seseorang. Makanya untuk para ulama yang punya pesantren, utuslah santri-santri kadernya yang hebat-hebat, mewakili kita. Mungkin para pejabat tinggi di kalangan tentara dan juga kepolisian, ya para pengawalnya yang mewakili Anda. Anda mesti dilindungi, Anda mesti dijaga. Para ulama juga apalagi. Orang-orang seperti itu kalau disamakan itu komunisme itu, sosialisme lebih jahat lagi, lebih jahat itu. Nggak ada feodalisme di sini. Memuliakan perlu diketahui. Karena ada kan di masyarakat atau itu Pak Kiai enggak, tolong dong Pak Kiai turun, teriak-teriak. Tahukah Anda, jadi Kiai itu susahnya bukan main. Tidak ada sekolahnya, tidak ada ajangan sekolahnya. Orang pesantren juga belum tentu jadi Kiai. Pangurangnya besar, terutama doanya kepada Allah dipanjatkan. Jaga oleh kita-kita ini, termasuk juga para pejabat tinggi yang menentukan stabilisasi daripada negaranya. Jangan teriak-teriak feodal. Sebetulnya Anda sedang memperjuangkan komunisme kalau Anda mengatakan itu feodalisme. Itu keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita orang biasa sadarlah, bismillah. Ya, bagaimana melindungi para ulama dan pejabat tinggi. Ya. Nah, yang menyangkut tentang ini perlu saya sampaikan. Terus juga selama ini kan di berbagai negara lah sudah menjadi rahasia umum. Jadi lucu. Ini komedi ini namanya menurut Buya. Mereka ceritanya jaga warga Siskamling. Tapi mereka begitu asyik main gaplek. Begitu asyik main rumen. Begitu asyik main catur. Si Kabayan kalau di Lam Sunda ini. Kita tahu kan, permainan yang tiga itu bagian daripada hipnotisme itu. Orang kalau sudah disekak dan sebelumnya sudah seter, maaf, dalam catur, lupa itu situasi lingkungan. Gaplek juga sama, rumen juga sama. Kita asik main game itu, meskipun nggak pakai uang. Kalau sudah pakai uang itu sudah judi itu, harus ditindak, disanksi berat. Para pencuri, para begal lewat, bahkan helm motor yang sedang ronda itu ikut raib juga. Jadi lucu. Buya mengusulkan, bacalah Al-Quran bergantian. Yang di pos baca Al-Quran keliling, yang lain keliling. Allah Rabbi. Membaca Al-Quran pada saat kita Siskamling luar biasa manfaat. Untuk kita yang membaca Al-Quran lebih berani, ini adalah bagian daripada ribat. Menjaga nih warga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Begitu firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Jadi menjaga keamanan warga itu, ribat itu sesuatu yang menjadikan pahala besar.
dan melahirkan keuntungan. Maka di ujung ayat itu la'alakum tuflihun, supaya Anda berbahagia. Happy lah, senang, warganya aman. Ribat itu. Orang mukmin tahu ini ribat. Membaca Al-Quran, bismillah. Yang keduanya, itu secara psikis ya. Bagi para penjahat itu jangankan muslim. Orang-orang kafir pun kalau mendengar ayat Quran itu, mereka itu pasti merasa sesuatu yang berbeda. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun wa syifaun, ya, gitu. Dikatakan di sana, hei manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, yaitu Al-Quran, mirobikum, dari Tuhan kalian. Allah itu Maha Pencipta bagi seluruh makhluk. Wasyifaun, ya, dan menjadi obat, gitu ya. Lima fisudur, bagi apa-apa yang ada dalam dada. Itu bagi manusia umumnya. Sedangkan untuk yang beriman, wahudan warahmatun lil mu'minin, menjadi petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat ayat ini, mendengarkan ayat ini dan memperhatikan ayat ini, untuk manusia pada umumnya, sebagai mau'izah, pelajaran, dia akan bergetar meskipun non-muslim. Wasyifaun, wasyifa lima fisudur, dan itu menjadi obat bagi yang ada dalam dada. Jadi pada saat kita sedang siskambling sebagian membaca Al-Quran, itu efeknya luar biasa. Karena hati nurani yang namanya fuadah itu dalam diri kita, dalam diri seseorang, itu tidak bisa dibohongi. Mereka sadar ini perbuatan buruk, tetapi nafsu yang mengalahkannya. Oh ya Allah, aku ini mau membegal, ini perbuatan buruk. Mendengar ayat Quran, dia bisa pulang lagi dan menangis. Jadi bukan dengan gaple, dengarkan musik dengan keras-keras seperti itu. Gimana itu? Siskambling apa itu namanya? Ya, hebat, luar biasa tuh. Kalau itu dilakukan tentang siskambling. Baik, berikutnya solusi dari Buya. Apa Buya solusi yang keempat dari Buya? Tidak lain dan tidak bukan, yang melakukan pelanggaran itu, pencurian dengan kekerasan, begal dan sebagainya, ya. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Jadi para begal yang membunuh, bunuh lagi. Mereka yang mencuri dengan kekerasan sampai meninggal, yang dicuri itu, bunuh lagi. Nyawa bayar nyawa. Itu sanksi yang mesti dilakukan di berbagai negara. Buya yakin dengan sanksi itu, orang takut. Pada saat dia membunuh, dia berpikir, aku juga akan dibunuh. Berpikir 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali. Tapi sebaliknya, kalau pembunuhan, kasusnya pembunuhan, mereka jadi enak nih, di penjara, rumah makan 3 kali sehari, WC di dalam, ada olahraga, bisa nonton TV, dikasih rokok, main handphone bebas. Astagfirullahaladzim. Begitu bodohnya orang zaman sekarang. Gak ngerti Buya. Berikutnya, ya, itu tadi kan Al-Baqarah. Bagi para pencuri. Nih, Al-Maidah 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu
faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Bagi para pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, potong tangannya, sebelah tangannya yang kiri. Sebagai ciri dia pernah mencuri. Di atas harga 1 gram emas. Ya kalau mencuri motor kan, wah itu sudah di atas berapa gram emas, harus dipotong tangannya. Yang kiri saja dulu. Buya, bagaimana kalau motornya dikembalikan? Meskipun motornya dikembalikan, tetap harus dipotong tangannya sebagai tanda dia pernah mencuri. Itu yang disebut dengan nakala minallah. Adapun jazaan bima kasabanya, itu lain lagi. Itu nanti ada cambuk. Ya, di hadapan umum, ini sebagai pencuri. Dan sudah dipotong tangan. Atau dipekerjakan. Sampai dia itu bisa mengembalikan seharga motor. Kalau memang motornya tidak dikembalikan. Tapi kalau motor dikembalikan, tetap dipotong. Dan biaya potong tangan tidak dikeluarkan oleh negara. Keluarganya atau dia sendiri kalau punya uang, betadinnya, obat merahnya, biaya untuk ya macam-macam lah. Misalkan apa itu, jasa untuk pemotong tangan. Coba kalau sampaikan. Nah, kalau gimana Buya kalau pencuri tidak dipotong tangan? Nanti Allah sudah menunggu. Hukuman Allah maksud Buya. Nakala minallah, nanti di akhirat. Dia akan ke neraka jahanam. Makanya bagi orang yang ngerti, potonglah tangan aku. Supaya nanti aku selamat di akhirat. Aku seorang muslim. Nggak mau saya masuk neraka. Apalagi non-muslim. Jelas itu neraka semua. Karena agama Islam satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dipotong saja tangannya. Ya, kemudian dikatakan wallahu azizun hakim, Allah itu maha gagah perkasa dan maha bijaksana. Itulah kebijaksanaan Allah. Nggak ada yang lebih bijaksana. Mana mungkin ada yang lebih bijaksana dari Allah Subhanahu. Orang kadang-kadang, aduh kasihan, dipotong tangannya. Tapi bagaimana pada saat barang kita yang begitu sangat mahal, raib, habis, dan dia tidak bisa mengembalikan? Apakah Anda masih mengatakan kasihan? Justru dengan hukum ini orang supaya efek jerah. Ya, hati-hati. Nih, baik. Yang terakhir Buya sampaikan. Solusi apa Buya? Ini untuk media nih. Ya, media televisi, juga di media-media lain. Tolonglah. Pertama, yang harus lebih sering disebarluaskan oleh saudara ya, sekeluar wartawan. Tolong dimusyawarahkan. Tidak ada yang tidak bukan adalah pelaksanaan sanksi-sanksi itu. Di daerah ini ada sekian orang disanksi dipotong tangannya. Di daerah ini ada sekian orang dikisos karena dia sudah membunuh, dibunuh lagi. Itu diovenbarkan supaya orang lebih takut dengan hukuman itu. Jerat. Apalagi Buya, yang keduanya tolonglah hal-hal yang sifatnya vulgar tentang bagaimana cara mencuri, videonya nggak usah ditayangkan. Cukup diberitakan saja. Waktu sudah cerai pencurian. Karena memang hal itu bisa dimanfaatkan orang-orang yang baru belajar itu. Oh begitu cara mencuri. Jadi mereka menambah motivasi. Nah, seperti itu. Ya. Tolong. Ini kepada para media ya. Karena setiap perilaku Anda juga tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha intakum misqal habati min khardalin fatakum fi sawrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi sekecil apapun dosa Anda, perbuatan Anda disembunyikan dan sebagainya, itu ya'ti biha Allah nanti akan didatangkan di hadapan Allah. Tolonglah kepada semua kita bertanggung jawab untuk bagaimana melawan ya kejahatan kemunkaran yang makin merajalela. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun Anda berada, ini menjadi solusi ya, supaya nanti ke depan warga kita ini aman, manulah anak-anak, kaum perempuan, kita juga sama. Kita ingin istilahnya itu tenang hidup ini. Ingin rasanya kita memiliki barang kita ini dan kita happy mempunyainya dan tidak ada ketakutan dan sebagainya. Maka harus kita sungguh-sungguh ya. Ada istilah pepatah bahasa Arab, man jada wajada ya. Bagaimana kalau kita sungguh-sungguh itu akan terlaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah solusi yang Buya sampaikan. Mohon maaf
dari kekurangan dan kehilapan. Dan terakhir ini yang saya lupa, Bu ya. Kepada para pelaku kejahatan, ya, non muslim ataupun muslim, sadarlah saudara. Sadar saudara. Kalian itu akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap diri yang punya nyawa akan bertemu dengan ajal. Ya. Ingatlah. Ya. Bertobatlah. Allah masih membuka pintu tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.